Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikra li arbabil hijah. Wa ahmadullaha musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursilah wa alihi ghuril kirami bararah wa sahbihil muntakhabin al khiyarah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-mukhlisun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang barokah ini. Dan tak lupa Al-Fakir berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada seluruh hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bimtithalil awamir wa jinabin nawahi, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu bi khamsi khisalin." Bahwasannya bila mana ada seseorang yang menjaga sholatnya, barang siapa ada orang yang selalu istiqomah sholatnya tepat waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang ini dengan 5 keutamaan. Yang pertama, yarfa'u anhu Allahu dhiqal 'aish. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesempitan hidup di dalam dirinya. Problema-problema dalam hidupnya, masalah-masalah yang datang kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan jalan keluar agar dia bisa menghadapi masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabr. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan orang ini dari siksa api neraka yang ada di dalam kubur. Ketika nanti dia meninggal, ketika dia sudah berada di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari siksa kubur nanti. Kemudian yang ketiga, yamurru sirata kal buraq. Ketika dia nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia melewatinya secepat kilat. Yang mana diterangkan di dalam kitab tafsir surah Yasin, bahwasannya jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataqqu minasya'ri sab'ata aujaf. Lebih halus, lebih tipis daripada rambut yang dibelah menjadi 7. Dan diterangkan lagi, jembatan Shiratal Mustaqim ini bukanlah jembatan seperti yang kita bayangkan. Bukanlah jalan yang hanya arahnya itu cuma lurus saja, tidak. Hanya garis vertikal saja, tidak.
Akan tetapi diterangkan lagi di dalamnya bahwasannya 1000 tahun perjalanan itu arahnya menghadap ke atas. Jadi naik. Kemudian 1000 tahun lagi mendatar dan 1000 tahun kemudian menurun. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Maka bila mana ada orang yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada orang ini, yakni bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi, yang mana bisa ditempuh dengan 3000 tahun perjalanan, orang ini bisa menempuhnya secepat kilat. Kemudian yang keempat, yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan amal orang ini, dan orang ini akan menerima buku catatan tadi dengan tangan kanannya. Yang mana nanti ketika di akhirat ada dua golongan. Yang pertama adalah ashabul yamin. Kemudian yang kedua adalah ashabus shimal. Ashabul yamin adalah orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Sedangkan sebaliknya, ashabus shimal adalah orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Yang mana juga sudah bisa dibedakan antara ashabul yamin dan ashabus shimal ini nanti nasibnya kemana. Kalau misalkan orang ini masuk ke dalam golongan ashabul yamin, maka sudah bisa dipastikan orang ini nanti akan menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Sebaliknya bila mana orang ini menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka sudah dipastikan orang ini nanti akan menjadi ahlun nar, penduduk dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian yang kelima, yadkhulul jannata bighairi hisab. Yang terakhir, keutamaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjaga sholatnya, yakni masuk surga tanpa melalui proses hisab. Yang mana dijelaskan juga di dalam kitab tafsir surah Yasin, dijelaskan bahwasanya proses hisab itu proses lamanya selama 10.000 tahun, yang mana satu hari di akhirat sama dengan 100 hari di dunia. Bisa kita bayangkan berapa lama kita menunggu proses hisab tersebut, yang mana langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang terakhir ini, keutamaan atau kemuliaan yang mana kita nanti bisa masuk surga tanpa melalui proses hisab, yang mana prosesnya diterangkan tadi 10.000 tahun lamanya. Itu adalah menjadi idaman, menjadi impian bagi kita semua umat Islam. 5 hal itulah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah salat, yang selalu tepat waktu dan tidak pernah meninggalkan salat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tapi sebaliknya, diterangkan pula di dalam hadis, man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi sitti uqubatin fid dunya. Dan sebaliknya, barang siapa ada orang yang melalaikan salatnya, teledor dalam ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengazab orang ini, akan langsung menurunkan siksa terhadap orang ini di dalam dunia dengan 6 siksaan. Yang pertama, tunzaul barakatu min umrih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan di dalam umurnya. Keberkahan umur bukan terletak dari harta yang kita peroleh. Keberkahan umur bukan dihitung dari pangkat yang kita raih. Akan tapi keberkahan dari umur kita, dari umur seseorang, adalah umur tadi tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya agama seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni,
yakni meninggalkan perkara yang tidak berguna untuknya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari umur seseorang yang telah melalaikan sholatnya. Ketika dia hidup, dia akan pasti selalu melakukan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berguna. Padahal seseorang tersebut harusnya bisa melakukan dan menyempatkan di dalam hidupnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tumhasi masalihin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus tanda kesolihan orang ini tadi. Ketahuilah bahwasannya setiap diri kita umat Islam, setiap individu dari umat Islam memiliki tanda, yakni tanda kesolihan. Yang mana tanda tersebut adalah menjadi tanda ketika nanti kita di akhirat, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang Islam tentunya. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sholat, maka tanda ini nanti akan langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun toh dia masih memeluk agama Islam, akan tetapi tanda tersebut sudah dihilangkan oleh Allah ketika di dunia. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'malu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Yang ketiga, setiap amal ibadah yang lainnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita lalaikan, maka ibadah yang lainnya, misalkan puasa di dalam bulan suci Ramadan, sebulan penuh kita puasa. Belum lagi puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita zakatnya pun juga tidak hanya zakat fitrah, akan tapi juga zakat mal. Kemudian sedekah yang lainnya, membaca Al-Quran, haji, umrah, itu semua nanti tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia masih melalaikan sholatnya. Kemudian yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang ini tadi. Doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan bila mana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam berdoa kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Jangan-jangan karena kita masih melalaikan sholat. Jangan-jangan kita masih memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hutang salat yang belum kita qadha. Itu pun juga bisa menjadi faktor tidak diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doa orang yang soleh. Ketika orang-orang yang soleh, ahli ibadah, orang-orang alim ulama mendoakan umat Islam, Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat. Seluruh umat Islam yang memeluk agama Islam, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, semua termasuk dalam wali mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat. Akan tetapi tidak untuk orang yang meninggalkan sholat. Mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari rahmat Allah yang diturunkan kepada doa-doa dari orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir, takhruju ruhuhu bighairi imani. Yang keenam adalah ketika dia nanti meninggal dengan tidak membawa iman, atau bisa disebut dengan su'ul khatimah. Mati tidak dalam berpegang teguh kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka inti dari khutbah yang sangat singkat ini, di sini Al-Fakir mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, kepada hadirin yang hadir pada majelis salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk selalu menekankan keistiqomahan kita untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya salat saja, akan tapi ibadah-ibadah yang lainnya mari kita tekankan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Terutama mari kita latih anak-anak kita. Mari kita latih penerus-penerus kita, yang mana
Hal yang seperti ini Rasulullah SAW sangatlah menekankan. Bagaimana ketika dia masih kecil, ketika dia berusia 7 tahun, maka hendaknya kita menyuruhnya untuk sholat. Bila mana dia sudah berusia 10 tahun, maka ketika dia tidak sholat, hendaknya kita memukul dengan pukulan yang sekira bisa membuat dia jerah. Kemudian ketika dia sudah balik akan tetapi dia tidak mau untuk melaksanakan sholat, maka diperbolehkan kita untuk mengusirnya dari rumah kita. Ini tidak lain tidak bukan karena saking pentingnya ibadah sholat. Maka mari sekali lagi saya tekankan kepada hadirin-hadirat, khususnya pun saya juga berpesan pada diri saya sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, untuk selalu mengistiqomahkan sholat kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memberikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi ahlus sholah. Mudah-mudahan kita semua, anak turun kita dijadikan sebagai ahlul ibadah. Dan mudah-mudahan 5 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menjaga sholatnya juga diturunkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari 6 siksaan bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah ketika ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa li ilmi khairu khalqihi wa lituqah. Hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Wa ushribat ma'na dhamiri syani fa'uribat fil hali bil alhani. Thumma as-salatu wassalamu alaiki 'ala nabi afdhalil khalaiqi. Muhammadin wal ali wal ashabi man asqalul Qur'ana bil i'rabi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al mukhlisun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقم الصلاة.